Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-44. Derap kuda tak lazim di Kudadi itu menyebabkan segenap penghuni rumah di sepanjang jalan yang dilewati Jayanegara terbangun dan bertanya-tanya dalam hati, siapa gerangan orang yang berkuda yang baru lewat itu? Bekel Gajah Mada yang cukup mengenal daerah itu karena pernah mengunjunginya tak mengalami kesulitan menuju rumah Ki Lurah Kudadu. Adalah Lurah Kudadu yang merasa gerah oleh udara panas berada di halaman sambil memperhatikan gugusan bintang yang bertebaran di langit. Tetapi tidak demikian jelas gemerlapnya karena kalah oleh perbawa cahaya bulan yang benderang. Terkejut Lurah Kudadu mendengar suara kuda yang berderap dari kejauhan dan mengarah ke rumah kediamannya. Gajah Mada meloncat turun dari kudanya disusul Kolo Gemet. Dengan amat ramah Bekel Gajah Mada menyapa, "Selamat malam Ki Lurah. Adakah Ki Lurah masih mengenal saya?" Lurah Kudadu terperanjat. Ia amat hafal dengan suara itu, meski telah lama tidak pernah didengarnya lagi. "Anak Mas Bekel Gajah Mada, benarkah anak Mas yang datang berkunjung malam ini?" bertanya Lurah Kudadu. "Benar Ki Lurah," jawab Gajah Mada. Lurah Kudadu bergegas mempersilahkan tamu-tamunya yang seorang ia telah mengenal, tetapi belum banyak untuk yang seorang lagi. Di ruang tengah dari pendopo rumahnya yang sederhana, Lurah Kudadu menerima kehadiran tamunya. Bagaimanapun kedatangan Bekel Gajah Mada yang datang jauh dari ibu kota Majapahit menimbulkan tanda tanya. Apalagi kedatangannya setelah lewat tengah malam. "Bagaimana kabar Ki Lurah selama ini?" tanya Gajah Mada. "Baik anak Mas, paceklik seperti yang pernah terjadi dahulu. Syukurlah tidak terulang kembali. Setidak-tidaknya dalam beberapa tahun ini hujan turun sebagaimana musimnya. Lumbung-lumbung pun penuh dengan cadangan bahan makanan. Pendek kata, Kudadu dan sekitarnya kini tak kurang suatu apa. Sebagian sawah yang dibuka tak lagi mengandalkan tada hujan, tetapi dengan air yang dialirkan dari Sungai Wedung melalui kerja keras gotong royong." Gajah Mada tersenyum. Lurah Kudadu memandang Jayanegara. "Bersama siapakah anak Mas Bekel Gajah Mada datang kali ini?" "Cobalah Ki Lurah menebak dengan siapa saya datang kali ini," balas Bekel Gajah Mada. Lurah Kudadu mengerutkan kening. "Tentu saya tidak bisa menebak anak Mas. Tuanku Baginda Sri Jayanegara atau Kolo Gemet," jawab Gajah Mada datar. Terperanjat bukan alang kepalang Lurah Kudadu. Bahkan kaget yang dirasakannya jauh melebihi rasa kaget di batu ular. Terbelalak tak bisa berbicara. Beberapa lama Lurah Kudadu sambil berusaha keras mengumpulkan kesadarannya yang melayang entah kemana. Manakala Lurah Kudadu sadar sepenuhnya, dengan perlahan lelaki paruh baya ini beringsut agak berjongkok. "Sudahlah Paman Lurah, saat ini aku berada di rumahmu, tidak sebaliknya. Tata cara yang berlaku adalah tata cara di rumahmu. Paman Lurah tidak harus menyembahku." Masih bingung Lurah Kudadu. Kedatangan Jayanegara ke rumahnya ia rasakan bagi dewa turun dari khayangan dan berkenan singgah di rumahnya. Hal itu tentu amat membingungkan dan sulit untuk dipercaya. Lebih jauh Lurah Kudadu bingung, kenapa Raja Majapahit sampai turun jauh ke sudut kelurahan yang dipimpinnya. Namun Bekel Gajah Mada tidak ingin membuat Lurah Kudadu berlama-lama kebingungan. Di kota Raja Majapahit beberapa hari yang lalu telah terjadi pemberontakan yang dipimpin Rakuti. Keadaan sangat membahayakan keselamatan temanku Jayanegara. Itu sebabnya aku membawa Sri Baginda kemari, karena aku berpendapat tempat ini cukup aman dan jauh dari jangkauan Rakuti. Serasa meluap isi dada Lurah Kudadu.
Oh tentu, jawabnya. Saya persilahkan apabila Tuanku Baginda memilih kelurahan ini sebagai tempat untuk berlindung. Hamba dan lebih-lebih segenap kawula Kudadu akan memberikan perlindungan kepada Tuanku, bahkan seandainya harus menembusnya dengan nyawa. Jayanegara senang melihat sikap itu. Tentu hanya kalangan terbatas yang perlu mengetahui hal ini, Ki Lurah. Gajah Mada menambah, keberadaan Tuanku Jayanegara di tempat ini jangan sampai ada yang mengetahui. Untuk selanjutnya, mohon Ki Lurah Kudadu membantu menyediakan tempat persembunyian yang benar-benar terlindung. Dengan jelas Bekel Gajah Mada menuturkan apa yang terjadi di kota raja, bagaimana sepak terjang Rakuti, bagaimana pertempuran yang terjadi, juga apa yang dialami Jayanegara di Kabuyutan Mojo Agung. Persembunyian di Mojo Agung yang semula dikira aman itu ternyata justru dengan amat mudah diketahui Rakuti. Bekel Gajah Mada kemudian menekankan jangan sampai hal itu terulang kembali di Kudadu. Pagi itu pula terjadi kesibukan luar biasa di rumah Ki Lurah Kudadu yang dengan segera membangunkan para Magersari untuk menyiapkan santap malam bagi tamunya. Lurah Kudadu yang tidak ingin mengecewakan tamunya, mengingat tamu yang kini berada di rumahnya bukanlah tamu sembarangan, segera memerintahkan untuk menyembelih ayam 5 ekor sekaligus dan dimasak menggunakan jenis bumbu yang paling lezat. Ada yang disajikan dengan dibakar, ada pula yang disajikan dalam bumbu kari yang lezat. Siapa tamu penting sampai Lurah memerintahkan memasak 5 ekor ayam sekaligus? Bertanya seorang Magersari kepada temannya sesama Magersari. Entah, jawab temannya. Kita kerjakan saja perintah Ki Lurah. Sebanyak ini apa habis? Lanjut Magersari itu. Kita nanti yang menghabiskan. Tak tanggung-tanggung Ki Lurah Kudadu dalam memberikan penghormatan kepada Sri Jayanegara. 4 orang pemijat sekaligus dipanggil untuk melayani 2 tamu penting itu. Kepada 4 pemijat itu diperintahkan untuk bersikap sangat hormat. 2 orang pemijat mengurut tubuh Bekel Gajah Mada, 2 orang yang lain melayani Kologemet Sri Jayanegara. Rasa pegal dan kecapean luar biasa yang dialami di sepanjang perjalanan menyebabkan Sri Jayanegara benar-benar merasa nyaman dan dimanjakan. Ki Lurah Kudadu sebenarnya berharap agar tamunya jangan tergesa tidur untuk nantinya dipersilahkan menikmati hidangan bila telah matang. Tetapi nyamannya pijatan itu dengan segera menerbangkan Jayanegara ke alam mimpi. Demikian juga dengan Bekel Gajah Mada. Hari esoknya adalah ujung dari perjalanan panjang yang ditempuh oleh rombongan Bayangkara Lembang Laut dan Gagak Bongol. Teriknya matahari hingga kemudian doyong ke barat bagi menyambut kedatangan mereka di Kelurahan Kudadu. Gajah Mada menyambut kedatangan mereka di halaman rumah Kudadu. Akhirnya sampai juga kalian di tempat ini, sapa Gajah Mada. Lembang Laut menerima jabat tangan dan peluk yang diberikan pimpinannya. Namun Bekel Gajah Mada segera melihat ada yang tidak ada di rombongan pasukannya. Lembang Laut dan Gagak Bongol segera memberikan penjelasan. Risang Panjer Lawang tak berada di antara kita lagi, kata Lembang Laut. Gajah Mada mencuatkan sebelah alisnya. Apa yang terjadi dengannya? Diakah orang yang kita cari? Bukan, jawab Lembang Laut. Risang Panjer Lawang justru gugur sebagai korban pengkhianat itu. Luka di bagian belakang tubuhnya merupakan pertanda ia diserang dari belakang oleh orang yang diduganya tak mungkin melakukan itu. Wajah Gajah Mada menegang. Terus, telah berhasil ditemukan siapa pelakunya? Lembang Laut mengangguk. Sejenak, Lembang Laut menyempatkan melirik Gagak Bongol yang membeku. Maisa Kingkin pelakunya, ucap Lembang Laut dengan nada berbisik. Gajah Mada merasa mendadak wajahnya menebal.
Mahesa Kingin disebut sebagai pengkhianat mata-mata Rakuti, menyebabkan Gajah Mada sangat terpukul. Sulit sekali Bekel Gajah Mada menerima kenyataan itu. Kemarin sore, kali ini Gagak Bongol yang mendekat angkat bicara. Kami semua sedang beristirahat di Bulak Panjang, masuk wilayah Angawiyat. Kami dikejutkan oleh adanya burung merpati yang terbang membumbung tinggi. Kami segera menggeledah semua buntalan yang kami bawa. Kami menemukan remah jagung pakan merpati di buntalan milik Mahesa Kingin. Kuakhiri hidup Mahesa Kingin. Pasukan kini telah bersih dari pengkhianat. Dengan terkirimnya berita di mana Kakang Bekel kini berada, tempat ini menjadi tidak aman. Tuanku Baginda harus dipindahkan. Bekel Gajah Mada menyapu segenap anak buahnya melalui pandangan matanya. Agak lega Gajah Mada setelah merasa yakin pasukannya bersih dari telik sandi kaki tangan Rakuti. Sekaligus hatinya terasa perih manakala mengingat telik sandi itu ternyata Mahesa Kingin, bahwa berita di mana ia berada telah terkirim menuju ke kota raja. Gajah Mada sependapat, tempat itu telah tidak aman. Ki Lurah Kudadu makin sibuk dengan segera diperintahkan kepada para magersari dan tetangga untuk membantu menyiapkan hidangan untuk para tamu itu. Karena keadaan dirasa cukup aman, Gajah Mada tidak keberatan ketika Ki Lurah Kudadu menceritakan kepada para tetangga dan segenap rakyatnya yang datang membantu bahwa tamu-tamu yang datang itu merupakan tamu-tamu terhormat. Mereka adalah para prajurit Majapahit dari pasukan khusus yang bukan sembarang prajurit. Mereka adalah Bayangkara. Tulus dan sangat senang warga kelurahan itu membantu menyambut, mengingat beberapa tahun sebelumnya pasukan Bayangkara pernah datang pula untuk mengirim bahan makanan dalam upaya mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh paceklik berkepanjangan. Namun para Bayangkara penasaran dan lebih-lebih telik sandi yang masih berada dalam tubuh pasukan khusus yang menjadi kebanggaan Majapahit itu. Di mana Jaya Negara, pikir telik sandi itu, adalah Pradabasu yang tidak bisa menahan kegelisahan hatinya. Dengan suara agak tertahan, Pradabasu berbisik ke telinga Bekel Gajah Mada. Aku ingin berbicara empat mata, ucap Pradabasu. Bekel Gajah Mada segera mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Bayangkara Pradabasu merupakan masalah yang sangat penting. Bekel Gajah Mada membawa Pradabasu agak menjauh dari gelak tawa anak buahnya yang bercanda dan melayani berbicara para penduduk warga kelurahan Kudadu. Ada apa? Tanya Gajah Mada. Serasa amat sesak leher Bayangkara Pradabasu. Kakang Bekel percaya Bayangkara telah bersih dari pengkhianat itu? Wajah Gajah Mada membeku dalam memandang wajah Pradabasu. Bagaimana menurutmu? Balas Gajah Mada. Tuduhan terhadap Bayangkara Mahesa Kingin merupakan kesalahan, kekeliruan mengerikan. Mahesa Kingin hanya korban fitnah belaka. Mata-mata Rakuti telah memasukkan remah pakan jagung merpati ke buntalan milik Mahesa Kingin. Mahesa Kingin bukan pelakunya, karena kebetulan tak sekejap pun aku terpisah darinya. Aku tentu tahu jika ia melepas burung merpati itu. Hening sejenak kemudian menggertaki wajah Bekel Gajah Mada kehilangan rona cerianya. Bekel Gajah Mada yang merasa mengenal Mahesa Kingin sependapat dengan Pradabasu. Mahesa Kingin memang tak mungkin melakukan perbuatan tidak terpuji itu. Gajah Mada memutar otak. Apa yang aku lakukan seandainya aku adalah mata-mata itu? Kata Bekel Gajah Mada dalam hati. Manakala pilihan lain tak ada, aku akan meloncat dan menyandera Tuanku Jaya Negara, memaksanya membawa ke Majapahit dengan berkuda. Aku aman menyandera jika aku mata-mata itu. Itulah apa yang akan kulakukan. Menyandera, meringkus Jaya Negara dan meletakkan sebuah pisau ke lehernya, menyebabkan semua tidak berkutik. Bahkan aku pun akan mati kutu, tak bisa berbuat apa-apa.
Itulah yang akan dilakukan Telik Sandi itu, manakala tidak ada pilihan lain. Gajah Mada mengarahkan pandangan matanya ke wajah Bayangkara Pradabasu. Tuanku Jayanegara harus ditempatkan sebagai umpan. Barulah mata-mata keparat itu akan muncul ke permukaan, ucap Gajah Mada. Pradabasu terkejut. Apa yang akan Kakang Bekel lakukan? Untuk memancing Telik Sandi itu, agar menempatkan jati dirinya, harus menjadikan Sri Baginda sebagai umpan. Ulang Bekel Gajah Mada. Terlalu berbahaya, sebaiknya harus digunakan cara lain. Gajah Mada benar-benar membeku, dengan rahang terasa kaku. Gajah Mada tentu tidak akan lupa, awal dari diketahuinya Telik Sandi itu adalah sejak pertemuannya dengan orang tidak dikenal. Orang yang menyelubungi wajahnya dengan secarik kain. Orang itu menggunakan julukan Bagaskoro Menjer Kawuryan, yang berarti matahari terang benderang, sebuah nama yang digunakan juga sebagai kata sandi. Gajah Mada mencoba mengenang pertemuannya dengan orang itu dan memilah-milahnya, barangkali ada bagian yang dilewatkan. Setelah berapa jenak, mendadak raut wajah Bekel Gajah Mada itu berubah. Pimpinan pasukan Bayangkara itu merasa menemukan bagian sangat penting dari apa yang pernah diucapkan Bagaskoro Menjer Kawuryan. Malam ini kita akan melakukan dengan Sri Baginda sebagai umpan. Orang yang kita curigai itu akan muncul ke permukaan. Pradabasu memandang Gajah Mada dengan bersungguh-sungguh. Untuk selanjutnya, dua orang itu bercakap-cakap sambil berbisik. Meski ada beberapa orang Bayangkara berada pada jarak cukup dekat, tak seorang pun bisa menerka permasalahan apa yang dibicarakan Gajah Mada dan Pradabasu. Gajah Mada yang semula melarang Lurah Kudadu menggelar hiburan cokekan berubah pikiran dan malah menyetujuinya. Cokekan adalah sejenis hiburan tembang dan joget dengan beberapa penari wanita. Sejak itu beberapa orang telah ditugasi mengundang paguyuban cokekan yang ada di kelurahan itu. Beberapa orang yang lain sibuk meraut beberapa batang bambu untuk dijadikan oncor dengan bahan bakar minyak bumi yang diambil dari sebuah sumur tidak jauh dari Pedukuhan Cepu. Rangkaian dinding depan pendopo rumah Ki Lurah dicopot untuk memberi ruang yang lebih lebar. Di dapur, beberapa magersari perempuan dan beberapa tetangganya sibuk memasak untuk makan malam. Orang-orang Kudadu benar-benar orang-orang yang tahu balas budi. Mereka tidak lupa beberapa tahun sebelumnya pernah tertolong oleh kiriman bahan makanan dari ibu kota Majapahit. Apabila pertolongan itu tidak ada, maka akan banyak korban meninggal karena kelaparan. Kini setelah sekian tahun lewat, orang-orang Majapahit itu datang mengunjungi mereka. Itu sebabnya kehadiran tamu-tamu itu diterima dengan penuh semangat sebagai tamu-tamu yang sangat terhormat. Mereka yang memiliki ayam membawa ayam ke rumah Ki Lurah Kudadu. Ada pula yang menurunkan beberapa jenjang kelapa muda, bahkan ada yang mengiring seekor kambing. Seorang penduduk yang kebetulan memiliki nangka matang dan berukuran lumayan besar membawa nangka itu ke pendopo dan disantap beramai-ramai oleh para prajurit. Pemilik nangka itu senang setengah mati. Bagi orang kelaparan, Bayangkara menyantap habis rujak degan yang dihidangkan. Namun sejauh itu masih sangat terbatas yang mengetahui untuk keperluan apa prajurit Majapahit itu datang ke Kudadu. Tak seorang pun penduduk Kudadu yang menyangka di kelurahan mereka bahkan hadir Sri Jayanegara. Namun di mana Jayanegara berada dan bersembunyi hanya Bekel Gajah Mada dan Lurah Kudadu yang mengetahui. Para Bayangkara yang menyusul sebenarnya juga dibuat penasaran, terlebih-lebih Telik Sandi mata-mata Rakuti sibuk menebak di mana Jayanegara beristirahat. Bekel Gajah Mada banyak akal, tak mungkin raja yang terjungkal dari singgasana itu bersembunyi di rumah ini. Pasti di rumah salah seorang penduduk.
bisa jadi di tempat yang tak terduga. Bahkan misalnya disembunyikan di lumbung padi dan di uruk serpihan dami. Malam menuki dan terasa agak gerah itu dipecahkan oleh suara mengalun dari seperangkat gamelan. Suara pasindenan yang mendayu-dayu sejenak mengiringi Bayangkara melupakan rangkaian kejadian yang melelahkan dan menyita perhatian mereka. Tanpa canggung, Gagak Bongol mengawali turun menari setelah Bekel Gajah Mada menolak tawaran selendang. Tepuk tangan sorak gemuruh dari para Bayangkara, juga para penduduk yang hadir, manakala Bayangkara Bongol menari dengan sangat luas dan terampil. Gagak Bongol yang tangkas terengginas di medan pertempuran yang ganas macam apapun ternyata bisa terampil pula saat menari. Penari paguyuban cokekan itu benar-benar memiliki suara yang lembut, apalagi usianya masih muda dan belum bersuami. Beberapa pemuda yang menonton bersiul-siul untuknya. Gamelan yang bukanlah jenis gamelan yang bagus, sebagian diantaranya bahkan terbuat dari bilah-bilah bambu. Tetapi nada yang muncul sangat indah dan memaksa siapapun yang mendengarkan lengut-lengut mengikuti irama. Jika ada yang tidak terpengaruh oleh suara mengaluh indah itu, adalah seekor tokek yang amat mengganggu. Tokek besar itu merayap di dinding. Gerakannya tidak pernah lepas dari perhatian Bayangkara Pradabasu. Tiba-tiba Pradabasu masuk ke arena dan mencabut senjatanya. Apa yang diperbuat mengagetkan siapapun. Bahkan penabuh gamelan sederhana menghentikan alunan musiknya. Demikian juga dengan penari tayub dan gerakan lengut-lengut Gagak Bongol yang untuk beberapa saat melupakan keletihan yang luar biasa ikut terhenti. Semua perhatian diarahkan kepada Pradabasu yang tangan kanan dan kirinya memegang pisau-pisau belati. Pradabasu memutar pandangan menyapu siapapun. Pandangan mata kekecewaan terarah kepada Gagak Bongol yang balas memandangnya pula. Pradabasu menyusur wajah Bayangkara yang lain. Ketika memejamkan mata sejenak, bayangan Gagak Bongol berubah menjadi Maesa Kingkin yang menari dengan pedangnya, lengkap dengan Bongol menebas kepala sahabatnya itu dari arah belakang. Beban berat itu mendorong Pradabasu berteriak keras bersamaan dengan tangannya yang mengayunkan deras. Pisau di tangannya lepas dan melesat menghajar tokek yang melekat di dinding. Pradabasu memandang sekilas hasil perbuatannya, lalu berjalan berbalik ke tempat duduknya. Suaranya mengganggu gamelan, ucap Pradabasu pendek. Hening itu masih mengalir beberapa saat untuk kemudian disusul oleh tepuk tangan gemuruh berasal dari para penduduk warga Kelurahan Kudadu yang merasa sangat takjub pada kemampuan itu. Tentu bukan pekerjaan mudah mengayunkan pisau langsung mengenai sasaran. Perbuatan Pradabasu itu bagi Bayangkara yang lain bukanlah hal luar biasa. Mereka sudah sering melihat Pradabasu melakukannya. Dalam hal mengayun pisau dengan arah bidik tepat bukan hal aneh karena Bayangkara semua bisa melakukan. Namun wajah Pradabasu yang sangat keruh yang menarik perhatian para Bayangkara yang lain. Pradabasu terpukul sekali oleh perbuatan Maesa Kingkin yang ternyata mengkhianati Bayangkara. Atau boleh jadi Pradabasu kecewa kepada Gagak Bongol yang menjatuhkan hukuman sangat kejam kepada Maesa Kingkin. Perasaan kecewa itu yang secara lugas terbaca dari tatapan matanya. Satu tembang lewat, penari cokekan itu kembali menawarkan selendang yang dengan amat yakin diterima oleh Pradabasu. Entah oleh alasan apa, tak sebagaimana kepada Gagak Bongol, penari itu sekaligus memasangkan selendang yang diserahkannya ke leher Pradabasu. Penari cokekan yang cantik itu bahkan menempatkan diri pada jarak yang amat dekat, nyaris sepelukan lengan.
penonton seketika meledak. Siulan terdengar di sana-sini. Para pemuda kelurahan Kudadu tertawa ketika melihat Pradabasu merah padam. "Ingin tembang apa, Kang Mas?" tanya penari cokekan berusia muda itu. "Terserah," jawab Pradabasu. Gamelan mengalun lembut sebagai isyarat Pradabasu menggerakkan tangannya seiring penari cokekan yang siap melayani bagaimanapun ia menari, meliukkan lengan dan melempar gerakan kaki. Pradabasu menyempatkan melirik Bekel Gajah Mada dan tersenyum. Senyuman itu dibalas oleh Bekel Gajah Mada melalui jempol tangannya. Tak seorang pun menyadari itulah awal permainan Bekel Gajah Mada dan Pradabasu dalam upaya menjebak mata-mata Rakuti agar muncul ke permukaan. Satu tembang nyaris berakhir. Kemampuan Pradabasu dalam olah tari membuat iri para bayangkara yang lain yang tidak punya kemampuan melakukan itu. Gajah Pradamba segera bangkit dan memberi isyarat sebagai penari berikutnya. Akan tetapi Bekel Gajah Mada yang berdiri menyebabkan bayangkara Gajah Pradamba yang juga bernama Gajah Engon itu membatalkan niatnya. Manakala Gajah Mada mengangkat tangannya, semua pembicaraan langsung sirep. Sejenak setelah itu, semua pintu yang merupakan pintu kamar Ki Lurah Kudadu yang langsung berhadapan dengan pendopo terbuka. Telik sandi Rakuti harus menata degup jantungnya melihat siapa orang yang keluar dari bilik itu. "Jayanegara," desis Telik Sandi itu. Penampilan Sri Jayanegara tak ubahnya dengan penampilan siapapun. Sri Jayanegara mengenakan ikat kepala kain wulung berwarna gelap dan pakaian sederhana pemberian Lurah Kudadu. "Sanak kadang warga Kudadu," Bekel Gajah Mada mengawali ucapannya. "Izinkan saya memperkenalkan orang yang berada di sebelah saya ini. Sekaligus inilah saatnya saya menjelaskan kepada segenap sanak kadang mengapa hari ini kami segenap pasukan Bayangkara berada di tempat ini." Angin semilir sedikit dingin menyapa hening pendopo itu. Rasa ingin tahu segenap warga Kudadu membuat keadaan menjadi amat senyap. Tak seorang pun berbicara, bahkan agar penjelasannya yang diberikan Bekel Gajah Mada itu bisa tertangkap dengan jelas dan tak sepatah kata pun tercecer. Sebagian dari warga Kudadu itu menahan nafas. Mereka merasa sangat heran karena demikian hormatnya Lurah Kudadu pada orang yang baru keluar dari bilik itu. Terukur dari bagaimana lurah itu menyempatkan menyembah dan tangannya yang ngapur rancang. "Orang yang berada di sebelah saya ini adalah Tuanku Sri Baginda Jayanegara." Serasa ada gempa bumi di pendopo itu, juga serasa pendopo itu bergoyang. Tanah-tanah tempat mereka berpijak retak. Gaung muncul dari tiang soko yang bergetar. Sebagian penduduk menggerombol dan ada juga yang berdiri mengubah sikap. Yang berdiri ikut-ikutan duduk dan meletakkan telapak tangan untuk kemudian digerakkan menuju hidung. "Kami semua datang ke Kelurahan Kudadu untuk mencari perlindungan karena saat ini ibu kota Majapahit tidak aman, dijarah oleh pemberontakan sekelompok orang yang tidak tahu diri di bawah pimpinan Rakuti. Istana jatuh dan terpaksa Bayangkara menyelamatkan tuanku hingga jauh ke tempat ini. Segenap sanak kadang, apakah ada yang keberatan dengan tuanku Baginda meminta perlindungan di sini?" Para penduduk warga Kudadu yang berkumpul di pendopo itu saling pandang antara satu dengan yang lain untuk kemudian secara serentak menjawab pertanyaan itu. "Tidak." Wajah-wajah di pendopo itu masih menegang, masih dihiasi jejak kaget yang terbaca jelas di raut muka. Beberapa di antaranya bahkan saling mengeremang berbicara dengan orang di sebelahnya. "Setelah menempuh perjalanan jauh yang melelahkan, Baginda Jayanegara agak kurang enak badan dan mengalami keletihan luar biasa.
Itu sebabnya beliau akan melanjutkan beristirahat. Sri Baginda benar-benar merasa suka dengan penyambutan dan hiburan ini. Tetapi dengan didahului permintaan maaf, beliau tidak bisa menemani kita. Tuanku Baginda akan melanjutkan beristirahat. Lambaian tangan Jayanegara disambut dengan tepuk tangan gemuruh. Dengan ditemani Gajah Mada, Jayanegara kembali masuk ke dalam biliknya. Masih hening suasana pendopo itu, bagi baru saja ada segerombolan dedemit lewat yang mencuri perhatian. Semua riuh dengan kekagetan masing-masing, sebagaimana pula amat riuh isi hati Bayangkara Telik Sandi Rakuti yang telah mengetahui di mana Jayanegara beristirahat. Pradabasu segera mengangkat tangannya meminta perhatian. "Ada yang ingin penjelasan lebih rinci?" tanya Pradabasu. "Ya," semua menjawab serata. "Baiklah," jawab Pradabasu yang kini menguasai pentas. "Mewakili tuanku Sri Baginda, aku akan menjawab semua pertanyaan. Namun, ada syaratnya." Di antara penduduk warga Kelurahan Kudadu saling pandang. "Apa syaratnya?" tanya salah seorang di antara mereka. "Syaratnya yang bertanya harus bisa menirukan suara tokek yang kubunuh tadi," jawab Pradabasu sambil tersenyum lebar. Bersebelahan dengan Gagak Bongol, Lembang Laut menggeleng-gelengkan kepala, namun bersamaan pula mereka tersenyum, bahkan tertawa. Jika kumat isengnya, Pradabasu memang suka aneh-aneh, namun Pradabasu memang paling pintar menghidupkan suasana. Dan yang berada di luar dugaan Pradabasu, suara menirukan tokek terdengar bersahut-sahutan dan tidak seorang pun yang menyerupai. Pradabasu merasa menemukan pijakan yang lebih mengarah untuk tujuan membongkar keberadaan Telik Sandi itu. "Ayo," ucap Pradabasu lantang. "Untuk menghangatkan suasana di malam ini, mari kita bangunkan semua binatang penghuni hutan. Gajah, harimau, ayam jantan, anjing, serigala, semua serentak. Bayangkara juga ikut menyumbangkan suaranya." Terdengar suara Bayangkara Pradabasu melolong menirukan serigala kelaparan yang disambut tawa berderai segenap penduduk Kelurahan Kudadu. Tetapi dengan penuh minat, penduduk warga Kudadu ikut menyumbang suara. Ada suara kambing, ada pula suara kuda. Para Bayangkara ikut terpancing menyumbangkan berbagai tiruan, mulai dari burung bence yang menyayat hingga suara burung hantu. Berdebar-debar bekel Gajah Mada yang telah keluar dari bilik istirahat Sri Jayanegara, manakala mengetahui dari mulut siapa suara burung hantu yang mirip dengan aslinya itu berasal. Ingatan bekel Gajah Mada tak pernah beranjak dari apa yang dikatakan Bagaskoro Menjer Kawuryan. "Hati-hati dengan anak buahmu yang barangkali gemar bersiul atau menirukan suara burung hantu. Bukankah kau tidak mengajari mereka menggunakan isyarat suara burung hantu? Burung hantu itu mungkin sedang berkeliaran di halaman istana. Ingat, suaranya benar-benar mirip. Sulit membedakan dengan suara burung hantu yang sesungguhnya," ucap Bagaskoro Menjer Kawuryan saat itu. Suara riuh rendah meniru berbagai binatang itu makin ramai. Bekel Gajah Mada bulat mendapatkan arah. Suara tiruan burung hantu itu berasal dari mulut singa Parapen. Suara burung hantu itu sangat mirip dengan aslinya, juga sama dengan suara siulan sandi yang pernah didengar di halaman istana sebagai isyarat yang diyakini diberikan oleh sesama Telik Sandi Rakuti. Namun, benarkah singa Parapen orangnya? Aku harus memancingnya, membuat pengakuan, ucap Gajah Mada dalam hati. Bekel Gajah Mada yang telah bergabung kembali dan mengangkat tangan menyebabkan semua suara tiruan binatang itu lenyap. Pradabasu mengangguk ketika Gajah Mada mengacungkan jempol tangannya. Bekel Gajah Mada yang tersenyum sangat sulit ditebak isi benaknya.
Apa yang diucapkan Bekel Gajah Mada diarahkan kepada segenap Bayangkara dan tidak semata-mata ditujukan kepada Singa Parapen. Teman-teman, ucap Gajah Mada datar, tetapi terdengar sangat jelas. Kita berada di sini setelah hari-hari yang melelahkan itu. Tembang peperangan seharusnya terdengar mengalun gagah, tak soal siapapun yang keluar sebagai pemenang dalam peperangan itu. Akan tetapi, tembang perang yang gagah itu ternodai oleh pengkhianatan. Mengapa harus ada pengkhianatan? Tak seorang pun berbicara, semua menyatukan arah pandangan matanya kepada Bekel Gajah Mada. Gajah Mada menatap wajah Gagak Bongol yang membeku, lalu memindahkan pandangan matanya pada wajah Lembang Laut yang juga tidak kalah membeku. Terakhir, tatapan Bekel Gajah Mada ditujukan pada raut muka Pradabasu yang bergeser perlahan dari tempat semula, hingga akhirnya berlahan sekali Bekel Gajah Mada mengarahkan tatapan matanya pada penari dan pesinden cokekan yang semula melayani Pradabasu menari dan bernyanyi. Kau tahu sebabnya mengapa megah dan gagahnya peperangan harus dihiasi pengkhianatan? Penari cokekan itu bingung, tak tahu apa jawabnya. Yang ia ketahui hanyalah bagaimana menari dan menyanyi dengan baik. Penari cokekan itu menggelengkan kepala. Gajah Mada kembali melirik kepada Pradabasu yang bergeser lagi. Pengkhianatan. Mengapa harus ada yang mengkhianati Bayangkara hingga menimbulkan kesulitan yang sedemikian bertubi-tubi? Kenapa pengkhianatan busuk itu harus berada di antara kita? Kau tahu apa jawabnya Singa Parapen? Singa Parapen sama sekali tidak menduga arah pertanyaan itu ditujukan kepadanya. Bukankah pengkhianatan itu telah ditebas habis? Jawab Singa Parapen. Dengan Maisa Kingkin terbunuh, ditebas kepalanya, bukankah kita bersih? Persoalan yang mendasar bergeser itu mencengkram serta menyita segenap perhatian. Segenap penduduk warga Kelurahan Kudadu itu merasa bagai mendapat tontonan sandiwara yang amat menarik. Tidak ada seorang pun yang batuk atau menimbulkan suara apapun. Pertanyaan Gajah Mada selanjutnya mengagetkan Singa Parapen. Bahkan lebih jauh lagi mengagetkan segenap Bayangkara yang lain. Maisa Kingkin hanyalah korban fitnah, ucap Gajah Mada datar. Maisa Kingkin bukan orang yang melepas burung merpati pengirim warta dari telik sandi keperat itu. Gagak Bongol hanya orang tolol yang dengan begitu saja menelan umpan fitnah itu. Kau tentu masih ingat bagaimana raut wajah Maisa Kingkin yang berusaha menolak tuduhan, tetapi tidak memperoleh kesempatan sebagaimana mestinya. Bagaimana Bongol? Gagak Bongol menegang, wajahnya menebal melebihi tebal dinding pagar taman makam Antapura. Remah makan burung merpati itu ditemukan di buntalan pakaian miliknya, jawab Bongol membela diri. Tidakkah kau sempat berpikir, bagaimana kalau telik sandi itu mengecohmu dengan menempatkan remah jagung itu ke buntalan Maisa Kingkin tanpa ia tahu ada benda asing di dalam buntalan pakaiannya? Gagak Bongol gelisah. Namun lebih gelisah lagi adalah Singa Parapen yang merasa kedoknya mulai terbuka. Apakah Bekel Keparat itu sudah tahu aku telik sandi itu? Singa Parapen bertanya kepada diri sendiri. Namun betapa tajam Bekel Gajah Mada dalam memandang wajahnya. Tawaran apa yang diberikan Rakuti kepadamu hingga kau tega berkhianat, mengkhianati teman-teman dan rajamu? Tanya Gajah Mada. Pendopo itu kembali berderak. Tiang soko rumah Lurah Kudadu bagai bergetar dan mengeluarkan suara gema tergaung yang getarnya menggeretaki isi dada segenap Bayangkara. Terbelahlah Gajak Bongol, terbelahlah Lembang Laut, nyaris lepas mata Lembu Bulung dan Panjang Sumprit. Gajah Mada menuduh Singa Parapen pengkhianat itu. Tentu Gajah Mada memiliki dasar dan alasan.
Gugup Singa Parepen yang sama sekali tidak menduga akan menghadapi pertanyaan itu. "Kau ngawur, apa dasarmu menuduhku seperti itu?" tanya Singa Parepen dengan suara agak melengking dan parau. "Baru saja Prabda Basu membangunkan isi-isi hutan," jawab Bekel Gajah Mada dengan kalimat bersayap. "Ada suara harimau, anjing melolong, para penduduk menyumbang berbagai suara seperti kambing, bahkan sapi. Lalu dari mulut Bayangkara ada yang menyumbangkan suara burung pince yang merupakan satu di antara banyak pilihan dalam berhubungan sandi dengan sesama Bayangkara. Lalu dari mulutmu keluar suara burung hantu." Makin tegang wajah Singa Parepen. Para Bayangkara saling pandang. Pasukan Bayangkara tidak menggunakan suara burung hantu untuk saling berhubungan. Suara burung hantu digunakan Panji Saprang saat berhubungan dengan telik sandi lain, yang rupanya telik sandi itu kau. Singa Parepen telah sampai pada sebuah simpulan bahwa jati dirinya telah terbongkar habis. Apa yang kemudian terjadi sungguh di luar dugaan para Bayangkara. Tiba-tiba saja Singa Parepen yang tersudut itu meloncat mendahului waktu yang dimiliki Bekel Gajah Mada dan Bayangkara yang lain menuju bilik tempat Jaya Negara beristirahat. Sekali tendang pintu bilik itu jebol, Singa Parepen menerobos masuk dan memanfaatkan waktu yang ada untuk meletakkan senjatanya ke leher Jaya Negara yang berbaring berkemul sarung. "Berhenti!" teriak Singa Parepen melihat Gajah Mada telah melintas pintu yang sama. "Semua mundur, atau aku bunuh Jaya Negara." Semua Bayangkara mundur. Mereka memandang aneh perbuatan Singa Parepen. Namun Gajah Mada mengangkat tangannya, isyarat agar para Bayangkara diam. Para penduduk Kudadu yang tak kalah penasaran berjejal di depan pintu untuk ikut mengetahui apa yang sedang berlangsung. "Kuminta disiapkan kuda sekarang juga," teriak Singa Parepen, "dan jangan ada yang mencoba-coba menghalangiku. Jaya Negara harus ikut kembali ke kota raja untuk mendapat hukumannya." Jawaban Singa Parepen adalah jawaban paling lugas yang menunjukkan bahwa ia orangnya. Telik sandi yang selama ini menusuk dari belakang gerakan pasukan Bayangkara menggigil Gegak Bongol tak kuasa menahan diri. Wajah Maesa Kingkin membayang di matanya. Gegak Bongol serentak segera menyesali ayunan senjata yang dilakukannya. "Keparat!" umpat Gegak Bongol. Singa Parepen sangat memahami mengapa Gegak Bongol demikian marah. Singa Parepen tertawa bergelak. "Jadi kamu yang membunuh Risang Banjir Lawang di Mojo Agung itu, Singa Parepen?" Pertanyaan itu datang dari mulut Riung Samudra. "Ya," jawab Singa Parepen lugas. "Dan Maesa Kingkin?" Lembang Laut ikut bertanya. "Cara mudah untuk menggerogoti kekuatan Bayangkara," jawab Singa Parepen di sela tawanya. "Namun sejujurnya aku akan merasa senang jika akulah yang mengayunkan pedang menebas kepala Maesa Kingkin. Tak apalah, aku puas Bongol mewakiliku." "Iblis!" umpat Gegak Bongol yang tidak bisa menguasai diri. Singa Parepen yang memegangi kepala Jaya Negara siap mengayunkan pedangnya. Jika Bayangkara membayangkan dirinya, maka Singa Parepen merasa tidak perlu ragu membunuh orang pertama di Majapahit yang berada di cengkeraman itu. "Semua mundur dan siapkan kuda untukku. Aku harus kembali ke kota raja." Bekel Gajah Mada mengangkat tangannya memberi isyarat kepada semua orang untuk mundur. "Kau memang hebat, Singa Parepen. Aku sungguh tak bisa menyangka bahwa ternyata kau telik sandi yang sangat rapat menyembunyikan jati diri. Kau mampu mengendus keberadaan Tuanku Jaya Negara yang aku sembunyikan di Mojo Agung. Kalau kau tidak keberatan menjelaskan, dengan cara bagaimana kau bisa mendapatkan tempat itu?" Gajah Mada melontarkan sebuah pertanyaan. Singa Parepen menyambut pertanyaan itu dengan tertawa berderai. "Kau tentu penasaran bagaimana cara aku mendapatkan tempat itu?" "Ya," jawab Gajah Mada.
Engkau membuang umpan ke arah timur yang sebenarnya menyembunyikan ke arah barat. Terlalu mudah bagiku untuk menebak ada siapa di barat. Aku hanya mencoba berpikir, mengikuti bagaimana caramu berpikir yang ternyata benar. Meski aku sekedar menduga, dugaanku ternyata benar. Gajah Mada dan Gagak Bongol saling pandang. Kini teka-teki yang membuat resah itu terjawab sudah, dan Bongol merasa amat lega karena ia merasa tak pernah sekalipun kelepasan bicara. Singa Parapen meletakkan senjatanya dan sama sekali tidak akan ragu membenamkan senjata itu ke leher Jaya Negara apabila keselamatan dirinya terancam. Satu lagi sebuah pertanyaan untukmu. Kedudukan apa yang dijanjikan Rakuti kepadamu bila kau berhasil membunuhku, Singa Parapen? Pertanyaan itu berasal dari pintu yang lain yang terbuka. Di sana Jaya Negara berdiri bersebelahan dengan Lurah Kudadu. Singa Parapen terperanjat, tetapi Jaya Negara yang berada dalam kekuasaannya bertindak sangat cekatan. Singa Parapen terlambat sejengkal untuk menyadari sebuah pisau menghujam tepat di tengah dadanya. Pradabasu yang menempatkan diri sebagai Jaya Negara kembali mengayunkan pisau pendeknya ketika Singa Parapen masih punya kesempatan untuk mengangkat pedang panjang di tangannya. Ketika pisau itu ditarik, terhenyak Singa Parapen dengan mata terbelalak. Rasa nyeri luar biasa menggeretaki jantungnya. Beberapa otot rantas, bahkan jantung pemompa darahnya telah pecah. Jaya Negara mendekatinya dan berjongkok. Apa yang dijanjikan Rakuti untuk semua perbuatanmu itu? Tanya Raja Majapahit yang tergusur jauh ke Kudadu itu. Singa Parapen terbelalak memandang Sri Jaya Negara yang berjongkok di depannya. Wajah Raja Wilwotika itu bergelombang dengan cepat menjadi tidak jelas bergantian dengan munculnya raut wajah Maisa Kingkin yang amat lamat ikut menjemput di pintu gerbang kematiannya. Disusul wajah Bayangkara Risang Panjerlawang, lalu muncul pula wajah lain, wajah cantik seorang perempuan yang selama ini menghiasi mimpinya. Untuk mendapat perempuan itu, Singa Parapen tidak punya pilihan lain kecuali harus membantai suaminya. Dengan kematian Bayangkara Risang Panjerlawang, terbuka lebar jalan untuk mewarisi kecantikan istrinya yang membuat jantungnya berdebur melebihi laju prahara. Mimpi menjadi orang pinunjul oleh panji-panji yang diberikan Rakuti, juga mimpi memiliki istri yang cantik jelita yang dianggap tidak ada yang melebihi kecantikannya kecuali istri Risang Panjerlawang. Mimpi itu kandas bersamaan dengan makin tersendat tarikan nafasnya. Rakuti berjanji apa kepadamu? Bisik Jaya Negara sekali lagi. Namun rasa penasaran Sri Jaya Negara tidak akan terpuasi karena Singa Parapen langsung kehilangan sebagian besar kesadarannya. Makin lama apa yang dilihatnya makin bergoyang dan melambat-lambat, serta mulai redup pula pandangan matanya. Makin redup dengan leher tercekik ketika tarikan nafasnya putus. Jaya Negara masih berbaik hati mengusap wajah beku itu supaya matanya yang terbelalak memejam. Akan tetapi hening yang menyergap itu segera pecah oleh perbuatan Pradabasu yang tiba-tiba mencabut senjata. Mata Pradabasu menyala tertuju kepada Gagak Bongol. Untuk Maisa Kingkin, aku tantang kau berkelahi, Bongol, ucap Pradabasu yang hanya bisikan itu terdengar amat tegas. Wajah Bongol yang sudah tebal itu makin menebal. Rasa bersalah yang menyergap seiring terbongkarnya jati diri Singa Parapen menyebabkan Bongol lunglai tak bertenaga. Acungan senjata yang terarah lurus ke wajahnya tak mendorong Gagak Bongol bangkit mengacungkan senjata pula. Aku telah bersalah kepada Maisa Kingkin, ucapnya. Apabila untuk menembus kekeliruan mengerikan yang aku lakukan itu harus dengan kematian pula, aku tidak keberatan. Gagak Bongol mencabut senjatanya dengan arah pandang tak berkedip tertuju kepada Pradabasu. Namun tak sebagaimana yang diduga siapapun.
Bongol berjongkok dan meletakkan semua senjata yang dimilikinya di atas tanah. Apa yang dilakukan Bongol adalah mempersiapkan lehernya apabila ada yang berniat mengayunkan pedang menebasnya. Sudahlah. Suara yang pecah kemudian adalah suara Jaya Negara. Apa yang menimpa Mahesa Kingkin bukanlah kesalahan Bongol sepenuhnya. Ia hanya korban dari ulah licik Singaparepen yang bisa menimpa siapa saja. Aku yang berhak menentukan hukuman apa yang harus dijalani Gagak Bongol. Bekel Gajah Mada nantinya yang akan mewakili aku menentukan hukuman itu. Aku pulihkan pula nama Mahesa Kingkin yang sempat tercemar, sebagaimana aku menganugerahkan anumerta kehormatan kepada Bayangkara Risang Banjerlawang yang telah menjadi korban perbuatan orang yang sama. Pradabasu yang marah merasa membutuhkan penyaluran, tetapi Pradabasu juga memahami apa yang disampaikan rajanya, bahwa Bayangkara Gagak Bongol hanya menjadi korban dari permainan telik sandi musuh. Ia juga bisa mengalami hal yang sama bila ditempatkan sebagai Gagak Bongol. Bekel Gajah Mada akhirnya merasa yakin bahwa pasukannya yang tersisa benar-benar bersih dari cemaran pengaruh Rakuti. Satu persatu Bayangkara anak buahnya dikenalinya dengan baik melalui pengamatan pribadi demi pribadi, dan Gajah Mada menjadi yakin sisa pasukannya benar-benar bersih. Penduduk Kelurahan Kudadu adalah penduduk yang baik hati. Mereka bekerja bahu-membahu menggali kuburan. Bagaimana perbuatan Singaparepen dan tindakan tak terpuji macam apapun yang dilakukannya, ia tetap seorang manusia yang untuk kematiannya tak boleh dionggokkan seperti seekor binatang. Di sebuah makam yang tidak jauh dari rumah Lurah Kudadu, Singaparepen dikubur. Malam yang bergerak kemudian menjadi waktu yang lega. Sri Jaya Negara selanjutnya boleh melakukan apa saja tanpa harus khawatir. Jaya Negara bahkan menyempatkan bercanda dengan segenap warga Kudadu, yang menyebabkan kaula terpencil di kaki Gunung Kapur itu terkejut melihat kenyataan raja mereka ternyata bukan manusia yang tidak bisa digapai. Raja bahkan bisa tertawa bergelagak dan melontarkan canda yang lucu. Raja bahkan bisa dipegang tangannya. Menyudut seperti tidak peduli kepada gamelan yang mengalun, Bekel Gajah Mada berbincang kepada Lembang Laut. Masih ada sebuah soal lagi. Dengan Singaparepen berhasil melepaskan burung merpati itu, berapa waktu yang dibutuhkan Rakuti untuk menyerbu Kudadu? Tanya Gajah Mada. Diperlukan pasukan berkuda dalam jumlah besar untuk menyerbu. Rakuti pasti berpikir demikian. Tak mungkin mengirim pasukan berjalan kaki. Jarak tempuh yang harus dituju sangat jauh. Menurutku tempat ini sudah aman. Tak mungkin Rakuti menyerbu, karena aku meyakini burung merpati itu tidak akan sampai ke kandangnya. Bekel Gajah Mada menampakkan wajah herannya. Tangan kanannya mengelus-ngelus gagang pedang panjangnya. Burung merpati itu tersesat. Lembang Laut menambah. Bagaimana kau bisa mengambil simpulan seperti itu? Lembang Laut tersenyum. Karena aku terus mengikuti arah burung itu. Mula-mula burung itu terbang ke selatan. Namun jauh di selatan, merpati itu kemudian membelok ke arah barat, sampai kemudian lenyap di balik cakrawala. Bila merpati itu menuju ke arah timur, aku memang layak cemas. Bekel Gajah Mada bisa menerima alasan itu. Baiklah, jika demikian halnya, kita tak perlu berlama-lama di sini. Beberapa hari lagi, kita kembali menyusup ke kota raja untuk membuat perhitungan dengan Rakuti. Aku sependapat, menurutku Rakuti harus segera disadarkan bahwa ia tidak punya hak duduk di atas dampar singgasana Wilwotikto. Dengan aku akan mengayunkan pedang membelah pantatnya. Meski Sri Jaya Negara akhirnya merasa aman di Kelurahan Kudadu, tetapi tidak akan merasa tenang pikirannya. Keadaan kacau balau di kota raja, rusak tatanan karena Rakuti merusaknya. Juga kemungkinan Rakuti bertindak lebih jauh dengan memburu para Sekar Kedaton ke Candi Rimbi, menyebabkan Sri Jaya Negara
mengalami sulit tidur, bahkan badannya meriang tidak sehat. Apa yang dicemaskan oleh Srijaya Negara sebenarnya lah menjadi kenyataan. Negara benar-benar dilanda kekacauan karena meski beberapa hari telah berlalu, penjarahan baik yang dilakukan para prajurit pendukung Rakuti maupun penjara yang berasal dari orang kebanyakan yang berubah menjadi penjara karena orang lain juga menjara. Ada banyak sekali orang yang memanfaatkan keadaan untuk menyelesaikan urusan pribadi. Dendam dan rasa tidak senang bisa dituntaskan mumpung keadaan sedang kacau. Orang kaya benar-benar berada dalam keadaan tersudut dan tidak nyaman.